Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Coba deh bayangin rumah kalian, tempat di mana kita semua bareng keluarga ngerasa paling aman, paling nyaman kan? Tiap malam kita kunci pintu, pastiin jendela tertutup rapat. Tapi, gimana kalau ternyata ada penyusup yang bisa ngelewatin semua sistem keamanan itu tanpa ketahuan sama sekali? Penyusup ini ukurannya super kecil, nggak kelihatan, dan sering banget sembunyi di sudut-sudut rumah yang jarang kita perhatiin. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal penjahat tersembunyi ini, sesuatu yang disebut hantavirus. Dan yang paling penting, kita bakal bahas gimana caranya ngebangun perisai buat ngelindungin keluarga kita. Oke, mari kita selami ini. Pernah kepikiran gak sih kalau ancaman yang benar-benar fatal itu bisa berawal dari sesuatu yang sesepele? Debu di lantai? Iya, serius, debu. Kita kan biasanya mikir debu itu cuma kotoran biasa aja yang bikin rumah kelihatan berantakan. Tapi fakta dari sumber yang kita bedah hari ini ngebongkar rahasia yang lumayan bikin kaget. Debu tertentu di rumah, apalagi kalau udah kecampur sama sisa-sisa kotoran tikus, itu bisa ngebawa virus mematikan. Ini bukan fiksi ilmiah loh ya, ini realitas medis yang sering banget kita anggap remeh sehari-hari. Nah, masuk ke bagian pertama kita. Mari kita cari tahu dari mana sih sebenarnya asal-muasal bahaya tersembunyi ini. Biar kita bisa ngelawan musuh ini, kita harus kenal dulu siapa dia. Di dunia medis, virus ini nyebabin kondisi yang namanya hantavirus pulmonary syndrome. Kedengarannya emang penyakit langka, tapi jangan biarin kata langka ini bikin kita lengah, karena penyakit ini tuh bahaya banget. Gampangnya gini, virus ini tuh numpang hidup di tikus liar atau hewan pengerat lainnya. Terus dia nyebar lewat urin, air liur, dan kotoran mereka. Nah, penularannya di rumah itu gampang banget, dan ini yang bikin ngeri. Kita bisa tertular cuma gara-gara ngirup udara yang udah tercemar partikel kotoran tadi, atau nyentuh barang yang kena kotoran terus nggak sengaja pegang wajah, atau walaupun lebih jarang, lewat gigitan. Dan coba tebak di mana mereka biasanya ngumpet. Ini dia yang bikin ngeri. Gudang kosong, rumah-rumah tua, tumpukan kayu di halaman belakang, loteng di atas kamar anak kita, atau bahkan area dapur tempat kita nyimpen makanan. Tempat-tempat ini kan bukan hutan belantara ya. Ini tuh zona nyaman kita, tempat kita beraktivitas setiap hari. Virus ini tuh pintar banget sembunyi di sudut-sudut ruangan yang mungkin jarang kita bersihin. Bener-bener manfaatin kelengahan kita. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat apa yang terjadi kalau virus ini sampai berhasil masuk ke tubuh kita. Taktik utamanya apa? Penyamaran. Jadi di awal-awal gejalanya tuh kayak demam tinggi, nyeri otot, pusing, lemas. Persis banget kan kayak flu biasa. Kita mungkin mikir, ini mah flu doang, dikasih teh hangat sama tidur juga ntar mendingan. Tapi, beberapa hari kemudian, virus ini ngelancarin serangan utamanya langsung ke paru-paru. Pasien bisa tiba-tiba ngerasain sesak napas yang parah banget, batuk nggak berhenti-berhenti, paru-parunya mulai keisi cairan, terus tekanan darah drop drastis. Perubahan dari yang tadinya kelihatan cuma flu biasa, jadi kondisi kritis yang ancam nyawa tuh terjadi cepet banget. Sekarang di bagian ketiga ada beberapa fakta mengerikan soal hantavirus ini yang perlu banget kita pahami. Nah, yang paling menarik di sini adalah ekspektasi versus realita. Logikanya, kalau ada hewan yang bawa virus mematikan, pasti hewannya kelihatan sakit, lemas, atau kurus kan? Itu yang kita harapin. Tapi realitanya beda jauh. Tikus yang terinfeksi hantavirus itu seringnya kelihatan super sehat, lincah, dan normal-normal aja. Jadi kita tuh benar-benar nggak bisa ngandalin mata telanjang buat nilai apakah tikus yang seliweran di rumah itu aman atau justru bawa ancaman maut buat keluarga kita. Terus, ini dia alasan utama kenapa masalah ini benar-benar krusial buat kita bahas. Tingkat kematian kalau sampai kena sindrom ini tuh tinggi banget, apalagi kalau telat ditangani. Dan tahu nggak yang lebih bikin was-was? Sampai sekarang, belum ada obat khusus buat nyembuhinnya. Perawatan medis yang ada sekarang tuh cuma fokus di perawatan intensif, kayak ngasih oksigen biar pasien bisa napas, tapi bukan buat ngebunuh si virus itu sendiri. Makanya, pertahanan paling ampuh buat kita bukanlah pengobatan, tapi pencegahan total. Bicara soal pencegahan, kenapa sih kita harus jauh lebih peduli soal ini sekarang dibandingin katakanlah 10 tahun yang lalu? Gini, dunia kita kan lagi berubah. Perubahan iklim yang ekstrim bikin ekosistem jadi nggak seimbang. Salah satu dampaknya, populasi tikus meledak di mana-mana. Semakin banyak tikus yang cari kehangatan dan makanan ke dalam rumah kita, ya semakin tinggi resiko nyebarnya virus ini. Jadi ini bukan lagi sekedar masalah malas nyapu atau ngepel, tapi ada efek domino dari perubahan lingkungan global yang langsung masuk ke rumah kita. Oke, masuk ke bagian keempat yang paling penting. Gimana caranya kita ngelindungin rumah dan keluarga dari ancaman ini? Mari kita susun daftarnya. Poin krusialnya ada di sini.
Kita harus ngerubah satu kebiasaan sepele yang sering banget kita lakuin. Biasanya kan, kalau kita lihat kotoran tikus kering di lantai, insting pertama kita apa? Ambil sapu, terus langsung disapu. Stop, jangan dilakuin lagi, itu kebiasaan yang super bahaya. Nyapu kotoran kering itu malah bikin partikel virusnya terbang ke udara dan ujung-ujungnya masuk ke paru-paru kita. Tindakan amannya gimana? Ambil cairan disinfektan, semprotin ke kotoran itu sampai benar-benar basah kuyup. Ingat ya, sampai basah. Kalau udah basah, virusnya nggak bakal bisa berterbangan lagi. Habis itu, baru deh kita bisa lap dan buang dengan aman. Sekarang, mari kita bangun perisai buat keluarga kita. Langkah demi langkah. Pertama, pastiin kebersihan rumah dan gudang selalu terjaga. Tikus benci banget sama tempat yang terang dan bersih. Kedua, jadikan dapur sebagai benteng pertahanan. Tutup rapat semua wadah makanan, jangan sampai ada remah-remah yang bisa ngundang mereka datang. Ketiga, misal nih, kita harus bersihin loteng atau gudang yang udah lama banget nggak disentuh, wajib hukumnya pakai masker yang rapat. Dan terakhir, cek keliling rumah. Tutup semua celah atau lubang di dinding dan pintu yang bisa jadi pintu masuk buat mereka. Anggap aja ini proyek akhir pekan keluarga. Seru dapat, rumah aman juga dapat. Setelah dengerin semua fakta tadi, wajar banget kalau pandangan kita soal tikus rumah jadi berubah drastis kan? Kalau sesi penjelasan hari ini ngebantu ngebuka wawasan baru buat kalian, yuk kita bareng-bareng sebarin info penting ini. Coba tulis di kolom komentar, tikus ternyata lebih berbahaya dari yang aku kira. Semakin banyak yang sadar, semakin banyak juga keluarga di luar sana yang bisa terlindungi. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat direnungin. Setelah tahu gimana pinternya hantavirus ini nyamar, apakah kalian masih ngerasa debu di sudut ruangan itu sekedar debu biasa? Jangan pernah sepelehin kebersihan rumah ya, karena ngelindungin keluarga itu seringkali berawal dari hal-hal kecil yang suka kita lewatin gitu aja. Tetap waspada, jaga kebersihan, dan pastiin rumah kalian benar-benar jadi tempat paling aman. Terima kasih udah nemenin saya di sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.